Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Dona Saftriani Stoyo. Pada video kali ini dan kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai tentang profesi dengan ibu di sebelah saya. Namanya siapa, Bu? Ibu Leni. Ibu Leni. Ibu Leni, boleh saya tahu umurnya berapa? Tahun ini alhamdulillah saya 37. Ibu profesinya sebagai apa? Saya bekerja di Kementerian Sosial sebagai pendamping sosial. Oh, boleh jelaskan apa itu pendamping sosial dan bagaimana tugasnya? Pendamping sosial itu adalah orang-orang yang bekerja mendampingi masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosialnya itu merupakan program dari Kemensos atau Kementerian Sosial. Betul. Programnya itu apa ya? Jadi dari Kementerian Sosial itu memiliki beberapa program, yaitu di mana ada program bantuan sosial yang bisa disebut dengan program Keluarga Harapan, yang di mana program Keluarga Harapan itu bantuan sosial tunai yang diberikan kepada masyarakat rentan atau miskin dengan syarat atau bersyarat. Kemudian ada juga yang disebutkan dengan bantuan pangan non tunai atau bisa disingkat yaitu BPNT, di mana masyarakat yang masuk ke dalam program BPNT ini dia mendapatkan bantuan sembako. Ibu jelaskan dari yang Ibu sebutkan tadi, program PKH atau program Keluarga Harapan bisa dijelaskan lebih lanjut untuk mendapatkan program Keluarga Harapan itu melalui syarat-syarat. Boleh sebutkan syarat apa aja? Yang pertama itu masyarakat itu harus masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi dalam satu KK itu sudah harus masuk ke dalam DTKS yang ada di di desa-desa. Kemudian yang kedua, NIK daripada KPM atau penerima manfaat itu harus valid dalam Dukcapil. Nah, kemudian yang ketiga itu harus memiliki komponen kan bersyarat ya. Komponennya itu yaitu ada anak sekolah, Ya. ada juga dia memiliki balita atau dia mempunyai lansia, kemudian ibu hamil serta disabilitas. Boleh sebutkan limit dari bantuan sosial yang diberikan Kemensos pada kriteria tersebut? Contohnya dari anak sekolahan saja. Oke. Kalau untuk anak sekolah, itu untuk anak SD itu mendapatkan sebesar 900.000 per tahun yang dibayarkan selama 4 tahap ya. Kemudian untuk SMP itu mendapatkan 1,5 juta selama 1 tahun, yaitu sama dibayarkan selama 4 tahap. Kemudian untuk SMA itu mendapatkan sebesar 2,4 juta per tahun. Itu untuk anak sekolah. Dan untuk pembayarannya itu kriterianya, bila misalnya anak itu dalam satu kakak itu dia memiliki 4 anak sekolah misal. Nah, dari Kementerian Sosial itu hanya dibayarkan 3 anak sekolah. Jadi yang paling besar dan selanjutnya pokoknya hanya 3 yang dibayarkan. Berarti maksimalnya itu 3 anak. Betul. Dari satu 3, keluarga. ya, 3 komponen yang dibayarkan dalam satu bantuan PKH. Misal dalam satu kakak itu ada anak sekolah 2, kemudian ada balita. Nah, dari yang balita ini karena dia anak yang ketiga, maka dia tidak terbayarkan. Jadi hanya 2 anak sekolah saja yang dibayarkan. Oh, baik begitu. Apakah penerima yang telah berubah statusnya? Tadi kan telah disebutkan oleh Ibu, dijelaskan bahwa penerima bantuan sosial itu merupakan keluarga miskin atau rentan miskin. Bila statusnya telah berubah menjadi berkecukupan, apakah berhenti diberi bantuan
padahal belum memenuhi 4 tahap yang Ibu telah sebutkan tadi? Kalau untuk masalah itu kemungkinan saya belum bisa menjelaskan secara real karena kebanyakan bila memang dalam DTKS itu misalnya sudah naik kelas menjadi misalnya bercukupan atau malah menjadi masuk ke dalam kategori kaya, maka dengan otomatis memang untuk untuk eh, program PKH-nya maka dia akan terberhentikan secara otomatis. Eh, Ataupun mungkin bantuan-bantuan lain karena memang PBI-nya itu sudah terbaca bahwa dia itu sudah masuk ke dalam kategori orang yang berkecukupan. Apakah bantuan dari program PKH memiliki jangka waktu untuk penerima bantuannya? Untuk dulu mungkin kami ditekankan agar bahwa penerima bantuan PKH itu sesuai habisnya komponen. Jadi bila anak sekolah sudah selesai, sudah tidak ada balita, sudah tidak ada lansia yang dibayarkan, maka itu wajib untuk diberhentikan. Tapi dengan beberapa peraturan lagi yang dirubah bahwa penerima manfaat sekarang itu paling lama itu hanya 6 tahun. Setelah itu harus diberhentikan. Kecuali bila memang dalam DTKS-nya itu dia masih tetap tidak ada perubahan, masih masuk ke dalam rentan miskin atau malah sangat miskin, maka kami akan membantu dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan KPM, di mana orang-orang itu kita pacu untuk mau berusaha untuk lebih baik dengan cara apa, yaitu peningkatan pemberdayaan KPM dengan diarahkan menjadi usaha dan diberikan bantuan untuk bantu usaha, atau bila misalnya punya kelompok masyarakat yang punya kerajinan skill membuat anyaman atau apa, akan kami dampingi untuk pemberdayaan agar mereka mempunyai keahlian untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari usaha mereka. Baik, untuk pengeluaran yang diberi pemerintah pada tahun ini untuk bantuan sosial itu sebesar apa ya? Untuk bantuan PKH pada tahun 2023 ini, karena untuk tahun 2023 ini tahap 1 pun kami belum semua ya, itu kami baru sampai termin 2, termin 1, termin 2 baru kita lalui karena masih banyak yang belum terbayarkan, entah mungkin ada termin 3-4-nya. Tapi untuk gambaran saat ini sampai tahap 1 termin 2 itu mungkin sudah terbayarkan 10 triliun se-Indonesia. Untuk pendamping PKH sendiri atau pendamping sosial sendiri itu merupakan pekerjaan honorer atau bisa menjadi pekerjaan tetap? Kalau untuk saat ini kami pendamping sosial masih masuk kategori honorer, yaitu dikontrak 1 tahun sekali. SK-nya itu kami diperbarui setiap 1 tahun sekali. Tapi insya Allah kami minta doanya dari pihak Kementerian Sosialnya sendiri itu sedang berupaya agar para pendamping sosial menjadi pegawai P3K. Gitu, mudah-mudahan ya. Ya, amin, saya doakan. Lalu untuk gaji Ibu sendiri? Kalau untuk di pendamping sosial, kebetulan saya masuk tahun 2020, itu posisinya itu sudah gajinya di angka 3 juta. Karena memang kan setiap tahun itu pasti ada kenaikan ya. Dari semua pekerjaan atau apa, itu pasti naik sedikit-sedikit, dan untuk tahun sekarang alhamdulillah sudah menjadi 3,1. Berarti Ibu telah bekerja selama 3 tahun ya dengan Kemensos? Betul. Bagaimana melamar kerja untuk menjadi pendamping PKH atau pendamping sosial? Kalau untuk masuk sebagai pendamping sosial, nanti itu ada informasi
lowongan kerjanya di link dari Kemensos akan di-sharekan kepada masyarakat umum. Nah, setelah misalnya kita sudah mendaftar, kita sesuai dengan kriteria, sudah administrasinya juga cukup, maka itu akan dipanggil untuk tes tertulis. Nah, dari tes tertulis lulus, maka kami itu akan mendapatkan tes wawancara. Nah, bila sudah lulus, maka kami akan mendapatkan pendidikan untuk mengenai bagaimana menjadi pendamping sosial dan sebagainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pendidikan? Tergantung pendidikannya apa aja. Jadi tidak bisa jelas berapanya. Kadang seperti misalnya saya, teman-teman saya kemarin terakhir pun mendapatkan pendidikan untuk program stunting. Itu mereka selama 1 minggu. Oh, 1 minggu. Ya, sampai mendapatkan sertifikat. Oh, mendapatkan sertifikat yang telah menjalani pendidikan. Betul. Untuk lowongan kerjanya itu ada waktu tersendiri nggak sih? Kan itu pekerjaannya honorer setiap 1 kali setahun. Berarti itu tidak ini sih, kalau masalah itu tergantung kebutuhannya. Bila misalnya dalam satu tempat itu, dalam satu daerah memerlukan pendamping lagi, maka akan dibukakan lowongan kerja. Jadi tidak serempak bahwa Indonesia membuka lowongan kerja untuk menjadi pendamping sosial, itu tidak. Jadi gimana tempat-tempat yang memang kekurangan pendamping, maka akan dibukakan lowongan kerja, karena memang pendamping sosial itu difokuskan orang-orang yang berdomisili di tempat itu. Jadi bagaimana dibutuhkannya aja, dimana misalnya kayak saya nih di Cianjur, Jawa Barat, nggak mungkin saya melamar di Sulawesi Tenggara gitu, karena memang dikhususkan untuk berdomisili terdekat. Berarti Ibu ditugaskannya di Cianjur ya? Di Betul, sekitar karena Cianjur. memang saya domisili KTP-nya saya itu di Cianjur, Kecamatan Cilaku, maka saya bertugas di Cianjur, Kecamatan Cilaku. Baik, lalu apa bisa misalkan suami istri bekerja di profesi yang Ibu geluti, pendamping sosial atau pendamping PKH, apakah bisa atau tidak boleh ada hubungan suami istri atau boleh? Untuk saat ini, sejauh ini banyak teman-teman saya yang ternyata suami istri, walaupun ibaratnya beda tingkatan ya, ada yang istrinya lebih masuk duluan atau suaminya dan sebaliknya, atau malah masuk sama-sama, asalkan mereka itu memang mengikuti prosedur penerimaan sebagai pegawai pendamping sosial, yaitu yang tadi masuk ke dalam link, kemudian mengikuti administrasi, mengikuti wawancara, dan mengikuti tes tertulis dan dikatakan lulus, itu silahkan aja. Oh, jadi tidak ada Tidak kriteria ada larangan ataupun tidak ada. Oh, okay. Untuk PKH sendiri atau pendamping sosial itu dari Kemensos di koordinatnya atau pengurusnya itu beda lagi atau Jadi langsung diurus dari Kemensos? Jadi PKH itu kan program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial itu membuat program PKH dan BPNT itu memang ada yang dibawa oleh Direktur Linjamsos ataupun Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial. Ada pun juga lainnya. Jadi setelah itu kami juga memiliki koordinator kabupaten. Jadi dia ibaratnya menaungi semua pendamping sekabupaten. Oh, gitu. Jadi berbeda-beda ya setiap kabupatennya? Ya, beda-beda lah. Untuk koordinator. Untuk koordinator Kabupaten Cianjur siapa? Boleh tahu? Di Kabupaten Cianjur kami mempunyai 5 korkap atau koordinator kabupaten. Itu memegang wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan wilayah 5.
Untuk Cianjur masuknya ke ke dalam wilayah. Untuk saat ini Cianjurnya itu maksudnya kan kalau untuk Cianjur kota kayak seperti saya kan masuknya Kecamatan Cianjur. Kecamatan Cianjur masuknya ke dalam wilayah 2. Kecamatan Cilaku masuk ke dalam wilayah 2. Nah, itu jadi dalam satu Cianjur Jawa Barat itu kan punya beberapa kecamatan. Itu pun dibagi menjadi itu tadi 5 korab dengan 5 wilayah. Terima kasih Ibu telah memberikan Sama-sama, penjelasan tentang semoga prosesnya. bermanfaat untuk adik-adik di luar sana. Siapa tahu ada yang mau menjadi pendamping sosial, tetaplah belajar dulu, karena memang sebagai pendamping sosial itu memang harus menjadi sarjana dulu ya Dek ya. Nah, makanya untuk adik-adik di luar sana belajar yang rajin, kemudian mengikuti jenjang kuliah bila memang minat bekerja di dalam lingkungan sosial boleh dan mengikuti tesnya gitu. Untuk kesannya selama Ibu bekerja selama 3 tahun menjadi pendamping sosial di Kemensos, bagaimana? Ini bisa diceritakan? Kesannya itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat umum secara langsung, masyarakat yang ibaratnya yang kurang beruntung. Karena orang-orang yang justru malah yang masyarakat kurang beruntung di daerah sana itu kekeluargaan dan silaturahminya itu sangat erat ya ibaratnya. Jadi kami sebagai pendamping sosial begitu sangat disayangi, dihargai, begitupun kami sangat menyayangi dan menghargai mereka. Benar-benar terjalin kekeluargaannya. Jadi benar-benar kami bersosialisasi. Jadi kami benar bila bekerja itu bukan malah kami terbebani dengan tugas, tapi malah kami senang karena menikmati senang karena kami mempunyai keluarga baru di luar sana. Oh begitu. Betul. Mulia sekali ya. Yes, memang begitu, memang pokoknya kami sangat bahagia sekali bila misalnya kami bisa membantu, mendampingi, itu kami begitu senang sekali. Alhamdulillah jika Ibu merasa seperti itu. Baik, terima kasih telah melihat video ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Saya Adila Dona Softriani Soyo. Berterima kasih kepada Ibu juga sama-sama telah hadir di sini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.